Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 10 Agustus 2025. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini adalah Air yang Pahit. Dalam cerita Alkitab, peran yang berbeda dimainkan oleh karakter yang berbeda, baik atau buruk, dan kita perlu memperhatikan alur, tempat, waktu, dan tokoh. Namun, poin terpenting dalam alur cerita biasanya adalah penyelesaian dan pelajaran yang dapat dipetik. Tidak ada bedanya dalam kisah-kisah ini. Seperti yang ditunjukkan dalam episode-episode ini, Allah sebagai pemecah masalah dan pembawa damai, namun pekerjaannya diperumit oleh ketidakpercayaan umatnya. Karena sungut-sungut dan ketidaktaatan mereka yang terus-menerus, bangsa Ibrani mengalami banyak kesulitan bahkan tragedi. Mereka mendatangkan banyak kesulitan bagi diri mereka sendiri karena ketidakpercayaan dan ketidakbertobatan mereka. Bacalah Keluaran 15 ayat 22-27. Setelah menyeberangi Laut Merah, apakah yang melatar belakangi mujizat pertama yang dibuat? Saya baca di dalam Keluaran 15 ayat 22-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ujian iman Israel yang pertama dikaitkan dengan kebutuhan akan air. Tidak mengherankan mengingat lingkungan padang pasir yang keras, panas, dan kering. Setelah 3 hari berjalan, mereka akhirnya menemukan air, tetapi air itu tidak dapat diminum. Marah berarti pahit, dan karena air itu pahit, iman orang Israel kepada Tuhan goyah dengan cepat. Namun Tuhan bereaksi dengan belas kasihan, dan mujizat pertama dilakukan dengan sepotong kayu. Tentu saja bukan kayu itu yang membuat air menjadi manis dan dapat diminum, tetapi Tuhanlah yang membuat air itu menjadi manis dan dapat diminum. Umat harus belajar pelajaran penting. Pertama, kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Dan kedua, bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kerja sama dengan manusia. Namun bangsa Israel menerima begitu banyak hal begitu saja dan dengan cepat melupakan mujizat-mujizat besar yang telah Allah lakukan bagi mereka. Mujizat-mujizat yang dengan penuh semangat mereka nyanyikan kepadanya dengan menyatakan, "Siapakah seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban." Keluaran 15 ayat 11. Namun bahkan setelah keluhan mereka, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mendatangkan penyakit apapun. Keluaran 15 ayat 26. Yang telah menimpa bangsa Mesir. Dia akan melindungi mereka. Mereka dapat mengalami janji ini hanya dengan syarat mereka tetap setia kepadanya. Pencobaan dan pergumulan apakah yang telah Anda hadapi? Penghiburan apakah yang boleh Anda dapatkan dengan mengetahui bahwa Allah akan tetap bekerja bagi Anda jika Anda bekerja sama dengannya?
Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Minggu 10 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.